Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat Pak ya. Alhamdulillah. Jadi habis praktek langsung seger gitu Pak ya. Alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu ternyata setelah penantian beberapa waktu lamanya, alhamdulillah ternyata terwujud juga. Insya Allah. Baik. Masih ingat Pak tadi Pak? Apa motonya H2C tadi Pak? Ayo apa tadi Pak? Saya aja lupa Pak. Apa Pak? Oke, biar lebih semangat sebelum kita masuk materi. Moto H2C. Apa gimana biasanya Sat? H2C? H2C semuanya bersama menuju surga. Allahu Akbar. Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur atas nama Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita bisa dipertemukan bersama. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan safar ya, ada suatu syair yang terkenal kata Imam Syafi'i, boleh next Mas. Tagorrob katanya ya, bersafarlah ya, mengembaralah anil auton dari tempatmu. Biasanya kalau kita di tempatnya kita saja Pak, cuman di Telaga Sakinah aja ya, di Telaga Murni aja, nggak tahu mana-mana. Coba lihat dunia luar itu Pak, kata Imam. Fi tolabil ula, untuk mencari kemuliaan. Wasafir fafil asfari famsu fawaid, maka safarlah karena banyak faedahnya. Kata Imam Syafi'i, yang pertama tafrojul ham, ya bisa untuk mencari solusi. Kalau kita lagi bosen ya, kita lagi penat, lagi capek, biasanya apa Pak? Refreshing, healing gitu kan. Nah itu. Kemudian waktu sabi ma'isyatin, kayak kita semua ini Pak. Ini rata-rata orang Telaga Sakinah asli apa imitasi apa setengah-setengah Pak? Setengah-setengah Pak. Insya Allah apa ini Pak? Insya Allahnya kalau orang Indonesia itu dipertanyakan Pak, nanti datang ya jam 6:30, insya Allah Mas ya. Insya Allahnya jam 9:30 Pak. Ya. Baik. Waktu sabi ma'isyatin, mencari nafkah Pak. Ya, jadi termasuk safar yang halal. Wa ilmin, dan mencari ilmu. Wa adabin, untuk apa namanya beretika, ya mencari ilmu yaitu suluk beretika. Dan wasuhbatu majidin, mencari teman yang baik. Insya Allah ini adalah tujuan kita bersama Pak. Ilmin wa adabin wa suhbatu majidin, mencari ilmu karena kita sudah tadi sudah praktek ya, teorinya insya Allah nanti tinggal digaskan pas hari harinya. Kemudian mencari teman yang baik. Alhamdulillah Pak, terkumpul teman-teman yang baik semuanya Pak di sini ya. Alhamdulillah ada yang dari mana Pak, paling jauh mana Pak? Afrika Utara ada Pak ya. Nah, alhamdulillah semua berkumpul untuk menuju satu tempat yang mulia yaitu Baitullahil Haram. Next Mas. Kemudian berkenaan dengan safar ya. Safar itu macam-macam Pak. Ada yang mengatakan safar itu kalau sudah 85 kilo. Ya, ada yang mengatakan kalau 3 hari 3 malam. Karena Rasulullah bersabda kalau perjalanan 3 hari 3 malam boleh untuk dirukshoh wudhunya dengan apa Pak? Memakai khuf, memakai sepatu yang di atas mata kaki. Ada sesuai dengan adatnya, karena Rasulullah pernah Pak ya menjamak mengqashar sholatnya jaraknya kurang dari 85 km. Next Mas. Nah ini konversi safar Pak. Menurut para ulama ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan 144 km. Baik lanjut. Nah umroh insya Allah merupakan bentuk syukur kita bersama Pak. Sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih waktu luang, dikasih keluangan rezeki pula, maka merupakan bentuk syukur kita. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau mau ditambah nikmatnya Pak, terus apa? Bersyukur. Syukur itu lewat apa saja Pak? Syukur lewat apa? Lewat mana Pak? Lewat tol situ. Pak syukur itu namanya. Syukur lewat apa saja Pak? Ucapan ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki juga bisa umroh. Alhamdulillah. Yang kedua Pak, hatinya Pak. Hatinya bersyukur. Jadi nggak cuma mulutnya, tapi apa hatinya masih ngedumel.
apaan ini? Nah, cuman 100.000, masa ya zaman segini masih 100.000, nah, ngedumel hatinya, belum bersyukur. Yang ketiga syukur lewat apa? Lewat ibadah dan amal ketaatan. Ibadah itu Pak ternyata banyak banget. Ibadah itu Bu masih fokus apa masih ngitungin biji salahnya? Nah, ibadah ternyata banyak banget ya. Ibadah kata Ibnu Taimiyah, kullu ma yuhibbu wa yardah. Apapun yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Nyenengin orang tua Pak, ibadah enggak Pak? Nyenengin suami ibadah enggak Bu? Ngasih belanja lebih ke istrinya ibadah enggak Bu? Kadang-kadang enggak tahu apa. Nah ini termasuk ibadah, termasuk mewujudkan rasa syukur kita Pak lewat umroh. Tadi sudah jelaskan ya Ustadz Ami, Ustadz Eko dan Ustadz-Ustadz yang lain mengenai ibadah umroh. Di antaranya fadilahnya, boleh next fadilahnya tentang hukumnya dulu Pak. Jadi umroh itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, disukai, mustahab. Wajibnya seperti apa? Karena dalam Al-Quran sebut wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji kemudian umroh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya apa Pak? Menjaga niat ya. Umrohnya biar tidak dipanggil apa? Bukan untuk dipanggil Pak Umroh. Sudah ada Pak gelar Bapak U misalkan, atau Ibu kalau hajah haji ya. Kalau umroh Ibu umroh apa nih? Bedanya apa nih? Cewek semua jadinya. Umroh Pak Umroh, bukan ya Bu ya. Kemudian Rasulullah pernah ditanya Bu, ibu-ibu nanya Rasulullah, kita ini wajib jihad nggak sih? Ya wajib lah, semua laki-laki perempuan wajib jihad. Tapi jihadnya perempuan apa Bu? Haji dan umroh ya, haji dan umroh. Maka kata ulama wajib bagi yang mempunyai kemampuan minimal Pak Bu sekali seumur hidup. Kemudian sunnah kata sebagian ulama Malikiyah, kemudian Hanafiyah mengatakan hukumnya sunnah. Baik. Next. Nah, jadi pertanyaannya Bu, Pak, punya mobil baru wajib nggak Pak? Punya rumah baru wajib nggak Bu? Udahlah situ aja. Nanti baru-baru yang lain saya ditegur ibu ya. Cukup ya. Maka yang wajib kalau kita punya keluangan belum bisa haji sudah daftar, nunggunya nanti tahun 2300 Bu baru berangkat misalkan. Masih ada Bu 2300, insya Allah minta Bu selalu Bu ya, jangan pernah lupa untuk berdoa. Kekuatan langit ya, kekuatan bumi banyak Nek ya Mak, kekuatan langit itu yang paling kuat. Kekuatan bumi nyimpen ya, habis belanja sayur 100 perak, 100 perak, 100 perak, berangkat hajinya tahun 2300. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sekalian, keutamaan umroh Bapak Ibu, kalau umroh hilal umroh kafaroh lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh berikutnya merupakan kafaroh. Kafaroh itu apa sih Pak? Penebus dosa ya, sering kita dengar kafaratul majlis. Karena biasa kalau di majelis lagi pengajian apa Bu? Lagi dengerin pengajian ada yang apa Bu? Gosip misalkan. Tahu nggak? Nah, lagi pengajian apa misalkan marah-marah nagih utang gue belum dibayar. Nah, maka kita apa? Doa kafaratul majlis. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang bisa menghapus dosa, bisa menggugurkan dosa kita ada umroh. Al umrohu ilal umroh. Umroh yang satu ke umroh berikutnya. Jadi bapak-bapak, kalau ini umroh yang pertama, berarti masih ada kesempatan umroh yang kedua. Kalau ini umroh yang kelima, berarti ada umroh yang ke 100. Al umroh ilal umroh ya. Kalau mau daftar umroh lagi bisa hubungi krunya H2C Pak. Nah, al umroh ilal umroh. Umroh yang satu dan berikutnya sebagai penebus dosa. Berikutnya Pak Bu, nah ini jarang yang diketahui nih. Kayaknya udah tahu semua deh. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah haji diikuti dengan umroh atau sebaliknya. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqr. Nah, kita merasa kok miskin terus ya Pak. Ya, diminta kurban, nggak punya duit. Ya, diminta sosial,
Pak besok mau kerja bakti, bangun gorong-gorong atau bikin gorong-gorong, belum gajian, nggak punya duit terus Pak, ya. Umroh, aduh nggak ada duit juga. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, mungkin nih Pak, mungkin nih harta kita belum disucikan, harta kita belum dikasih barokah, merasa masih miskin mulu, walaupun gajinya berapa Pak? 3, misalkan, ya, gajinya 3 digit maksudnya, ya, gajinya sudah 5 digit, 3 digit, tapi masih kurang. Ternyata apa? Umrohnya belum. Nah ini ternyata umroh itu yanfianil fakr, bisa menghilangkan kemiskinan. Baik. Masih ada yang merasa miskin Pak? Alhamdulillah nggak ada ya. Semua kita miskin Pak, hanya Allah yang maha kaya. Kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Baik Bapak Ibu sekalian, umroh kata para imam, penulis kitab Fathul Bari siapa Pak Bu? Penulis kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya umroh itu adalah haji kecil. Kalau kita belum bisa, belum dipanggil, ya, belum dapat kuota haji tahun-tahun ini, tahun-tahun besok, minimal sudah umroh. Next. Nah ini berkenaan dengan keutamaan umroh yang didapatkan tadi disebutkan ya Ustadz Ami tadi mengenai sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, ya. Kata Rasulullah, la syaddu rihal illa salasah, nggak boleh susah payah kecuali menuju 3 tempat. Apa saja Pak? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Pahalanya luar biasa Pak, ya, pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang sholat di masjidku ini, berarti Masjid Nabawi, berapa Pak? 1000 kebaikan, ya. Sekali sholat, ya, sholat witir cuma 1 rakaat dilipat gandakan 1000 kali. Siapa yang sholat di Masjid Haram, apa Pak? 100 kali lebih baik dari masjid ini, berarti 100.000. Nah, kemudian ketika umroh tadi Pak, ya, simulasinya insya Allah kita nanti dapat air zam-zam. Bukankah air zam-zam itu banyak sekali faedah dan manfaatnya? Suatu saat Ibnu Qayyim Pak pernah di kota Mekah, kemudian sakit, diuji sakit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngambil air zam-zam, ya, dibacakan doa, alhamdulillah disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah, ma'u zam-zam syariba apa? Liman suribalah, ya. Air zam-zam itu sesuai dengan permintaan hajatnya orang tersebut, ya. Punya sakit, pusing-pusing misalkan Pak, kenapa Pak? Kakean utang, ya. Nah, bisa disembuhin dengan zam-zam, insya Allah, ya, sambil nabung bayar utangnya, gitu ya. Punya penyakit apa misalkan, ya, insya Allah. Next. Oke, ada adab safar diantaranya Bapak Ibu sekalian, boleh dilanjutkan Ustaz? Karena kata Rasulullah itu as-safaru qit'atun minal adab. Ini serem Pak, ya, bapak-bapak yang mau berangkat umroh ini serem banget nih. Safar itu apa? Setengah bagian dari adab. Mau berangkat umroh nggak Pak? Jadi Pak, saya jadi nervous nih. Tadi udah semangat, sekarang malah digembosin, ya. Berarti kalau saya berangkat umroh, aduh gimana diadab ini? Mau diadab nggak Bu? Yang saya tanya Ibu, yang jawab Bapak. Oke, insya Allah bukan ya. Maksudnya kenapa? Karena ketika kita safar itu apa Pak? Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Kurang Pak, ya. Memang kurang karena kita fokusnya kan ibadah, fokusnya mau umroh Pak Bu, ya. Nanti ada sesi jalan-jalannya, ada city tournya, tapi pas ibadah fokuskan ibadah. Makanya kenapa? Kata Rasulullah, termasuk sebagian dari adab karena kadang-kadang kurang makan, ya, minumnya nggak teratur, tidurnya juga sama, ya. Berangkat dari Soekarno-Hatta misalkan, Soekarno-Hatta jam berapa di jadwal? Jam 10-an misalkan, ya, pas 17 Agustus. Nah, kemudian atau yang berangkat bulan besok atau bulan besoknya misalkan. Kemudian berangkat dari rumah masing-masing sudah jam berapa Bu? Mungkin jam 2 malam. Ada yang di daerah mungkin sehari sebelumnya
Nah, itu kan butuh waktu Pak Bu ya. Maka biar safar kita barokah, biar safar kita diberkahi Allah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari perhatikan adab-adabnya. Baik, next. Di antara adabnya Bapak Ibu sekalian, istikharah, minta doa terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan perjalanan kita adalah untuk ibadah. Perjalanan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertaubat Pak Bu, ya, karena nggak tahu apa-apa yang akan terjadi esok di sana, ya. Seperti tadi diceritakan oleh Ustadz kita, ada yang sudah sehat bugar, ya qadarullah Allah menakdirkan yang lain, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya azam, maka fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berniat, ya, maka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita niat umroh, apakah ya udahlah tawakal aja gitu. Kalau kita niat mau bisa ibadah yang lain, misalkan nanti setelah umroh selesai, kemudian kita ada halakoh sama syekh misalkan, atau halakoh sama syekhah misalkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram misalkan, saya pengen bisa Al-Quran bacaan Al-Fatihah saya bagus, langsung dikoreksi syekh misalkan. Apakah cuma angan-angan doang? Ternyata tidak. Ya, fatawakkal Allah, maka bertawakallah pada Allah. Dengan apa, Pak? Pertama, niatnya dikuatkan. Yang kedua, usahanya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, menuntaskan amanah-amanah, ya, diantaranya wasiat, kalau punya kerjaan, ya, kalau punya pesan-pesan, ya, sebelum safar, sebelum umroh dituntaskan, ya, utang-utangnya bisa diberesin, ya, kemudian amanah-amanah yang lain segera ditunaikan. Dalam ayatnya sebutkan bahwasanya ya'lam ma fil arham, Allah itu maha mengetahui Pak apa yang nggak kita ketahui, bahkan di rahim pun, ya. Kadang-kadang Bu, ada yang hamil misalkan di USG, anaknya katanya cowok, ya, atau sebaliknya anaknya cewek, sudah beli segala macam perlengkapan, ternyata pas lahir anaknya cowok misalkan. Maka Allah yang maha mengetahui, ya, dan nggak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, ma taksibu ghadan, yang akan terjadi besok. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, segera bertaubat, tunaikan amanah yang ada pada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi dijelaskan juga, ya, insya Allah nanti ada pembimbingnya, ada tour leadernya, ya. Jadi kalau ada apa-apa perlu untuk ditanyakan. Kalau misalkan sudah tadi janjian, Pak Bu, nanti setelah sholat zuhur kita kumpulnya di pintu ini lagi ya Pak Bu, diingat pintu nomor berapa misalkan, pintu nomor 103, udah, ya, diingat 103. Mungkin ada yang bilang, saya udah 3 kali umroh misalkan, 5 kali umroh. Alhamdulillah kalau memang sudah tahu jalannya menuju ke hotel, ya, menuju ke tempatnya yang tadi, alhamdulillah, ya. Tapi kalau memang merasa ya udahlah kumpulnya di sini semua gitu, ya, kadang tahu Pak Bu ternyata ada acara lagi, kita mau setelah ini langsung city tour misalkan, jadi ketinggalan jamaah. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau sudah ada pemimpin, kata Rasulullah SAW, kalau kalian, ya, minimal 3 orang saja, maka anggaplah pemimpin Pak Bu, biar memudahkan perjalanan, ya, perjalanan jadi mudah. Nanti kita setelah ini prosesi ini, nanti setelah dari hotel ini kita langsung menuju ke mikot misalkan. Nah, nurut Pak Bu, ya, insya Allah dimudahkan perjalanan kita. Next. Ya, boleh dilanjutkan. Baik, kemudian pamitan. Nah, ini dia. Pamitan apa yang dimaksud? Nah, ini biasanya Bapak Ibu kalau mau umrohan, mau hajian, ya, biasanya ada pamitan. Pamitan yang dimaksud apa Pak Bu? Ngasih tahu aja, ya, ngasih tahu sehingga orang yang kita kasih tahu, ya, nanti bisa jaga amanah kita. Yang paling penting apa? Mendoakan, ya. Jadi pamitannya nggak harus gelar pesta yang besar-besaran, ya, nggak harus yang seperti itu. Pamitan yang penting apa? Kita bilang ke anak kita, bilang ke orang terdekat kita, tetangga kita
mendoakan mereka. Jadi kalau mau pergi Pak Bu ya, orang yang mau safar mau umroh didoakan tetangganya, didoakan oleh orang yang di rumahnya dengan doa apa Pak Bu? Sudah hafal Pak Bu? Sudah hafal ya? Insya Allah sudah lewat berarti. Apa doanya? Kalau kita mau umroh, orang yang nganter kita atau orang yang di rumah kita, doanya apa? Ikuti Pak. Astaudiullah, astaudiullah, dinaka, wa amanataka, wa khawatim amalik. Astaudiullah, dinaka, wa amanataka, wa khawatim amalik. Nah, jadi aku titipkan engkau pada Allah, wahai orang yang mau umroh, mau safar, apanya? Satu, agamanya, biar dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanahnya. Ya, yang ketiga apa? Akhir dari amalannya. Tentu kita semuanya menginginkan akhir amalan kita merupakan akhir amalan yang soleh, ya, akhir amalan yang soleh. Kemudian dibalas Pak Bu, ya, orang yang mau umroh, orang yang mau safar, doanya apa? Astaudi'ukallah, astaudi'ukallah, alladzi la tadi'u wada'i'u. Ya, aku titipkan engkau wahai orang yang mau pergi, mau safar, mau umroh, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu apa? La tadi'u wada'i'uhu. Enggak pernah nyanyiakan ya amanah apapun. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya termasuk adab dalam bersafar, berbekal Pak Bu, ya, berbekal ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama di sini, insya Allah untuk mempelajari, insya Allah untuk berbekal ilmu yang akan kita bawa nanti ketika umroh. Kemudian amal soleh, ya, selain prosesi-prosesi mungkin yang nanti kita bersama-sama mungkin bisa bikin apa list gitu ya. Oh, saya nanti kalau di waktu kosong insya Allah akan memperbanyak nambah ibadah ini. Ya, insya Allah saya ikut halakoh ini. Insya Allah saya ikut menambah list amal soleh. Kemudian apa Bapak Ibu? Ya, berupa harta secukupnya, perbekalan secukupnya. Nanti teknisnya mungkin dijelaskan oleh panitia ya Pak Bu. Bawa baju berapa misalkan, ya baju gantinya berapa, sehingga nggak kejadian. Kemarin banyak yang jamaah haji itu ya ketika pulang bingung, ya kenapa? Karena kena di timbangan di imigrasi, kebanyakan bawaannya. Nah, biar nggak seperti itu, insya Allah mungkin nanti bisa dijelaskan teknisnya oleh panitia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, ya. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, termasuk adab dalam safar memperbanyak doa. Doa apapun, ya. Karena 3 macam doa, salah satu dakwah, ya, mustajabat, la syakka fihinna, 3 macam doa nggak pernah tertolak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama doanya siapa Pak Bu? Doanya orang yang safar. Terus doanya orang tua kepada anaknya, dan doa orang yang dizolimi, ya. Doa orang safar Pak Bu, ya, maka doakan keluarga kita ketika kita safar. Sudah mulai safar nih Pak, ya, sudah mulai bepergian, sudah mulai berangkat, mulai doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita biar mudah, ya, sekolahnya, biar mudah dalam menuntut ilmu. Doakan keluarga kita, doakan diri kita, ya, jangan pernah lupa untuk mendoakan diri kita sebelum mendoakan orang lain. Banyak sekali doa-doa maupun zikir-zikir, ya, ketika Rasulullah SAW melewati tanjakan mengucap takbir, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika melewati turunan mengucap tasbih, apa? Subhanallah, Subhanallah, ya. Ini dimanapun, ya, dimanapun, nggak cuman umroh saja. Kita mau mudik, ya, mau pergi ke Bandung, mau pergi kemana, ini berlaku. Baik. Berikutnya, next step apa?
Ini doa safar biasanya di beberapa maskapai juga diajarkan ya. Jadi setelah subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kendaraan. Kemudian kita minta ya sebelum nanti take off pesawatnya ya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar perjalanan kami, umroh kami ini merupakan umroh yang membawa kebaikan dan bisa menambah ketakwaan kami ya Allah. Wa minal amal ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya semoga amal-amal yang kami lakukan merupakan ibadah yang Engkau ridhoi, yang Engkau cintai. Allahumma hawwin alaina safarina. Ya Allah, permudahkan safar kami. Ya, permudahkan safar kami. Watwi anna bu'dahu. Dekatkan apa-apa yang jauh dari kami, dari safar kami menjadi lebih dekat. Allahumma inna na'udzubika min wi'a'is safar. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan-keburukan ketika safar. Ya, naudzubillah kecopetan misalkan, naudzubillah ditipu orang, ya dan seterusnya. Wa ka'abatil munqalab, kemudian gangguan-gangguan ketika safar. Wasu'il mandor, jeleknya pemandangan, ya maksudnya apa, keluarganya diuji, wal ahl wal mal wal walad, ya hartanya diuji ketika safar, anak-anaknya diuji ketika safar. Nah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Nanti bisa dibagikan ya, nanti bisa dibagikan teks doa ini. Next slide. Nah ini permasalahan-permasalahan selama dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Ini yang sempat rame ya. Nah, mungkin sudah pernah dijelaskan di H2C. Nah bagaimana hukumnya ini ya, wudu dengan semprotan. Ya, wudu dengan semprotan. Hukumnya sah apa enggak? Waktu itu sempat rame. Ya ada yang mengatakan enggak sah dong. Ya kan airnya kurang. Ya kurang dari 20 lah. Apa ya Pak, dari pesawat bawa air segentong gitu ya. Nah, atau bagaimana? Ternyata diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu. Kata pertama kuncinya ghusl. Ya, ghusl itu apa? Ghusl itu ketika kita wudu, airnya mengalir, ya dialirkan kemudian dengan digosok. Ya, ma'atadlik, ada dengan digosok. Wamsahu biru'usikum. Kemudian ya setelah ghusl ada dengan mengusap. Ya berarti cukup disemprotkan, diusap, nggak perlu digosok. Maka kata ulama ya menjadi kuncinya anggota-anggota badan yang wajib untuk digosok ya itu adalah faksilu wujuhakum, wajah. Wajah itu airnya harus mengalir ya. Kalau disemprot berarti yang banyak Pak, semprotannya yang banyak. Kemudian dengan digosokkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku ya. Jadi wajib untuk airnya dialirkan, nggak cuma semprotan tipis ya, kayak mungkin Bapak atau Ibu punya apa untuk wajah itu namanya apa? Spray wajah itu loh. Nah, jadi nggak cuma semprotan tipis, tapi airnya dibanyakan sampai mengalir, kemudian kaki sampai ke mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain ya. Kemudian yang diusap ya, dimasah itu diantaranya apa? Kepala, kemudian apa? Wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum ya. Anggota yang lain maka itu adalah diusap. Baik. Maka ini yang menjadi perhatian antara mengusap dengan menggosok ya. Menggosok berarti airnya mengalir, kalau mengusap itu cukup dengan membasahi anggota badan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kehati-hatian ya mungkin kalau bisa dihindari ya, tapi kalau memang mau pakai semprotan spray, airnya itu ya harus mengalir. Ya, dalam fikih Syafi'iyah disebutkan airnya itu wajib 20 sekian liter ya, gede gitu ya. Akan tapi kata para ahli fikih kontemporer minimal airnya 0,6 liter. Berarti sama apa? Sebotol air ini ya. Sebotol ini sekitar 500-600 mili pas seginian lah ya. Nah, itu kadar air boleh untuk dijadikan apa?
dijadikan air wudhu. Apakah harus habis Pak semuanya? Enggak harus ya. Karena disebutkan Rasulullah berwudhu kadar airnya itu sekitar ini Pak, sekitar 600 ml. Jadi boleh kalau misalkan memungkinkan ya wudhunya dengan air ya, disarankan tadi airnya bisa mengalir ya. Jadi bukan cuma disemprot ya sedikit airnya, tapi airnya ini harus dialirkan. Nah, menjadi pertanyaan Pak Bu, ketika di hotel mah gampang ya, ada banyak air lah gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu kalau di pesawat ya, kemudian di Masjidil Haram, mungkin nggak Pak Bu kita nuangin air di botol umum? Kemarin katanya boleh ya, harus dialirin airnya. Nah, jadi permasalahan nggak Pak Bu? Di pesawat misalkan Ustaz Ami ya dialirin pakai gayung misalkan, nah, bakal diusir nanti ya, di blacklist seumur hidup, kasihan nanti. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di pesawat bagaimana? Kalau memang memungkinkan wudhu dan bisa tertib dengan botol ini ya, dengan jaminan bisa menjaga ketertiban, bisa mengkondisikan kembali, berarti harus sedia tisu banyak, harus dilap ya. Nah, berarti harus siap-siap repot. Kemudian ada pakar yang mengatakan bisa wudhu di toilet pesawat, tapi masalahnya kan airnya terbatas Pak Bu, dengan perjalanan kita yang sangat panjang dan bisa 9 jam atau 11 jam ya atau lebih. Nah, airnya kan dipakai untuk keperluan yang lebih urgent ya. Maka opsi yang lain ya, berarti kesimpulannya apa Pak Bu? Boleh pakai ya kemasan botol atau botol spray, tapi wajib airnya harus apa? Harus ngalir ya, wajib airnya harus ngalir. Kalau enggak, maka seperti yang kita ketahui, boleh dilanjutkan Ustaz? Ya. Maka kalau enggak, boleh dilanjutkan dalam ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau enggak memungkinkan ya, enggak mendapat air. Enggak mendapat air gimana Ustaz? Kan di toilet ada air, betul, tapi airnya terbatas ya. Maka boleh dengan tayamum ya, dan dengan apa? Dengan tanah atau debu yang suci. Di sebagian maskapai seperti Saudi Airlines sudah disediakan Pak, ada pasir yang berdebu, kita bisa pakai tayamum. Tayamum itu diapain Pak tanahnya? Apa dipakai kumur-kumur? Ada yang pernah tayamum kumur-kumur pakai pasir? Ngapain Mas? Tayamum ya. Cukup apa? Cukup telapak tangan ya dihempaskan ke tanah atau ke debu. Ada yang mensyaratkan harus debu ya. Ada yang mengatakan soid ini maknanya macam-macam Pak. Ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan tanah biasa ya, tanah kayak kita biasa yang bukan berdebu itu juga bisa. Ada yang mengatakan apapun yang di atas bumi, kata Imam Syafi'i, walaupun bebatuan ya, debu-debu dikit nggak apa-apa, bisa kita pakai untuk tayamum. Nah, jadi tayamum cuman apa Pak? Diletakkan dua telapak tangan kita di tanah atau di debu. Kemudian apa? Tayamum disebutkan dalam ayatnya apa? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu atau wa aydikum minhu. Cuman diletakkan kedua telapak tangan di tanah atau di debu ya, diusap halus, kemudian diusap muka ya. Kalau sudah, ada kata ulama boleh ngambil lagi atau cukup satu ya, lebih amannya bisa ngambil 2 kali. Yang kedua ya, kemudian diusap halus ya, dibersihkan cuman sampai pergelangan tangan ya, kanan dan kiri cukup tayamum. Jadi nggak perlu Bu pasir atau tanah misalkan dimasukin ke kuping misalkan ya, nggak perlu, atau tanah di ya ke rambut misalkan, nggak perlu. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan sekarang kalau kita di pesawat nih ya, kalau kita di pesawat debunya kelihatan nggak Pak? Ada pasir gitu nggak Pak? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Debunya kan nggak kelihatan ya. Nah, karena dia setiap saat kan dielap ya, setiap saat kan divakum dan seterusnya. Maka kata ulama kontemporer, Syekh Jibril mengatakan boleh seorang bertayamum pada apa? Pada tembok ya, pada bangunan. Nah, kecuali yang memakai cat. Nah, sekarang kursi, bangku, dinding yang di pesawat dicat nggak Pak? Nah, terus gimana solusinya? Kita nggak sholat berarti? Udah nggak usah sholat, yang penting umroh selesai pulang. Gimana Pak? Boleh. Ini ada lanjutannya
ya sebenarnya ada lanjutannya panjang ini, boleh memakai ya permukaan yang bercat ya, yang sudah dicat dengan syarat apa? Dia ada debunya, walaupun tipis ya, walaupun tipis. Maka solusinya nggak mungkin, kalau nggak memungkinkan kita wudhu di pesawat ya, nggak mungkin juga pakai air tadi harus mengalir airnya banyak, harus ngetes kemana-mana, nggak butuh tangganya misalkan. Nah, maka boleh dengan tayamum. Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya masih berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit Bapak Ibu. Next set. Nah, ini mengenai jamak dan qashar ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam perjalanan, boleh untuk menjamak, boleh mengqashar sholat kita. Sudah biasa ya Pak Bu? Biasa kita mudik lebaran ke Lampung, ke Palembang, ke Surabaya, ke Malang misalkan, atau ke tempat-tempat lain. Nah, dan biasa dari Jakarta naik pesawat atau naik mobil atau semacamnya. Kemudian apa? Kemudian di jalan sering ditemukan banyak yang nggak sholat ya, terutama di kendaraan umum. Kenapa Mas? Ya karena keretanya nggak berhenti, ya iyalah nunggu kamu sholat doang gitu. Kenapa nggak sholat Mas? Ya karena bisnya nggak berhenti ya, padahal bisa sholat di atas kendaraan ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan harus sholatnya di darat, ya susah ya, kita terbang 18 jam 11 jam ya, nggak mungkin kita darat dulu ya, kecuali ini transit ya, baru kita bisa sholat. Maka boleh untuk dijamak dan dikosor di pesawat ya, dengan syarat-syaratnya. Dia sudah terpenuhi jarak safarnya minimal 85 km ya, kemudian safarnya untuk mubah kebaikan, kemudian ya yang bisa dikosor Pak, yang bisa dipendekkan sholat-sholat yang 4 rakaat ya. Jadi sholat zuhur yang 4 rakaat bisa dipendekkan menjadi 2 rakaat, sholat asar, sholat maghrib jadi berapa Pak? 1,5. Gimana, baru rukuk udah habis berarti. Sholat maghrib tetap 3 ya. Jangan sampai sholat maghrib, sholat tadi 2 rakaat. Berarti kalau 3 berarti 3,5. Sampai di mana berarti? Nggak ada ya. Sholat maghrib tetap 3 rakaat, sholat isya dikosor menjadi 2 rakaat. Boleh dijamak di akhir, boleh dijamak di awal ya. Maka nanti koordinasi ya Bapak Ibu kalau bisa nurut sama tim tour leadernya ya, sama amir jamaahnya ya, biar nanti nggak semrawut gitu. Misalkan diumumkan Bapak Ibu ya, kita sudah berada di ketinggian sekian-sekian di pesawat, maka sudah memasuki untuk area ini sholat maghrib misalkan, maka kita langsung jamak dengan sholat isya. Kalau ditakdim berarti sholat maghrib dulu berapa? 3 rakaat, setelah salam langsung sholat isya. Kalau dikosor berarti sholat isyanya menjadi 2 rakaat. Kalau ditakhir Pak, dikumpulkan tapi di akhir, berarti sholat apa? Ini sudah masuk sholat isya nih ya, berarti sholat apa? Tadi belum sholat maghrib, berarti sholat isya dulu apa sholat subuh dulu? Yang jangan-jangan udah dijamak 100 tahun yang akan datang ya. Nggak boleh ya Pak, berarti tetap sholat apa? Maghrib dulu ya. Saya pernah ngisi seperti ini Pak, di beberapa karyawan kantor itu nggak paham, dikiranya kalau sholat jamaah akhir itu isya dulu baru maghrib. Loh gimana urutannya ya? Jadi maghrib dulu 3 rakaat salam, kemudian isyanya dikosor menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa dijamak sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, sholat subuh dengan sholat duhur maghrib isya. Sampai 30 hari berikutnya enak banget Pak ya. Nggak bisa sholat subuh ya udah sholat subuh, nggak bisa dijamak dengan sholat yang lain. Masih ada lagi nggak Ustaz? Apa Ustaz? Nah ini nggak ada ya, ini masuk beberapa safar. Next. Nah ini safar maksiat, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan untuk ibadah, sudah menyiapkan untuk umroh, ditunggu lama waktunya dengan usaha luar biasa, ternyata di tengah-tengah perjalanan kita ada maksiat, naudzubillah ya, maka dihindarkan dari niat yang dia tidak baik. Next. Alhamdulillah. Allahumma rizukna umrotan makbulatan ya Allah ya, semoga umroh kami jadi umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.